Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Fadila dari kelas IF21B. Tujuan dibuatkannya video ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah data mining. Nah, di sini menggunakan dua data, yaitu data transkrip, di mana nilai mencakup detail nilai yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah yang diambil, dan data lulusan, yaitu untuk memberikan informasi demografis dan akademik mahasiswa termasuk tanggal masuk dan lulus, serta predikat kelulusan. Nah, sebelumnya di sini saya menampilkan terlebih dahulu data transkripnya yang berjumlah 256 data yang berisikan ID, kode MK, nama MK, lalu nilai grade, nilai total, semester, SMK, kemudian dan grade. Nah, lalu di data lulusan di sini ditampilkan NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Selanjutnya, integrasi dan transformasi data. Sebelumnya, di sini juga saya ingin mengetahui tipe datanya terlebih dahulu. Nah, tipe data di dalam data transkrip ini terdapat integer, objek, dan float. Dan di dalam data lulusan terdapat tipe integer dan objek saja. Yang pertama, mencari nilai IPS setiap semester per mahasiswa. Mencari nilai IPS mahasiswa dari data transkrip berdasarkan NIM dan semester, lalu dikalikan dengan SKS, lalu dibagi lagi dengan SKS MK. Hasilnya yaitu dan akan menghasilkan 2 digit di belakang koma. Kemudian yang kedua, penggabungan data transkrip dan dengan data lulusan yang ini. Nah, dari hasil IPS lalu digabungkan dengan data lulusan dengan fungsi merge. Lalu menghasilkan NIM IPS dari semester 0 sampai semester 9, kemudian prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Nah, di sini juga dari penggabungan tersebut, maka datanya terdapat 4.526 data. Selanjutnya, yang ketiga, mencari durasi waktu studi, di mana mencari waktu apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau tidak, yaitu dengan menstandarisasi tipe data dari tanggal lulus dan tanggal masuk di sini di dalam tipe data tanggal lulus dan tanggal masuk ini termasuk ke dalam tipe data objek. Dan akan diganti dengan datetime dengan format
tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini maka outputnya kan seperti ini. Nah, untuk menentukan waktu mulainya yaitu tanggal masuk dikurangkan dengan tanggal lulus yang mana akan ditampilkan dalam 1 tahun dan bulan. Nah, di sini dengan rumus seperti ini, nah kemudian membuat kolom baru yang berisikan lulus tepat waktu atau tidak. Dimana jika kurang dari 5 tahun maka menghasilkan output tepat waktu dan jika lebih dari 5 tahun maka akan menghasilkan output lulus tidak tepat waktu. Nah, pada status masuk terisi data 1 dan 0, di mana 0 ini adalah mahasiswa murni dan 1 ini adalah mahasiswa pindahan. Nah, pada saat ini mahasiswa pindahan tidak digunakan, maka akan dihapus dengan pembuktiannya yaitu di data tersebut akan terfilter. Nah, di sini jumlahnya akan 0. Jadi sudah tidak ada mahasiswa pindahan. Di sini hasilnya 0. Nah, sebelumnya pada jenis kelamin ini ditandai dengan 1 dan 0, di mana 1 ini adalah perempuan dan 0 ini adalah laki-laki. Maka akan digantikan dengan perempuan dan laki-laki agar mudah dipahami. Nah, selanjutnya penyesuaian kolom. Setelah penggabungan di atas, ada beberapa kolom yang tidak digunakan seperti prodi, lalu tanggal lulus dan tanggal masuk itu akan digantikan dengan lamanya kuliah, Nah, di sini untuk penyesuaian kolomnya akan ditampilkan NIM IPS dari semester 1 sampai semester 9,
Di sini IPS semester 0 ditiadakan karena IPS semester 0 sendiri hanya untuk mahasiswa lanjutan, contohnya dari D3 atau dari S1 ke S2. Nah, ada predikat, kemudian tahun lahir, jenis kelamin, status pegawai, lama kuliah, dan lulus tepat waktu atau tidak. Selanjutnya, analisis. Nah, yang pertama di sini yaitu mencari nilai ekstrim dari seluruh data, yang mana yang pertama mencari mean terlebih dahulu dan melakukan perhitungan Nah, di sini ada beberapa nilai ekstrim. Contohnya dari IPS semester 1 sampai IPS semester 8 ini nilainya berbeda-beda. Nah, ini juga bisa disebut dengan outlier. Nah, yang bisa dinyatakan outlier itu terdapat pada kolom status pegawai. Oh, ini. Ya. Outlier. Nah, di sini juga terdapat data noise di dalam status pegawai yang seharusnya 0 dan 1, di mana 0 itu untuk yang tidak bekerja dan 1 itu untuk yang bekerja. Di sini data noise-nya yaitu 2. Nah, untuk penanganannya, di sini saya menghapus status pegawai yang bernilai 2 dan menghapus juga IPS semester 1, semester 2, dan semester 3 yang nilainya kosong dengan drop, dan ini dengan drop. Nah, pada pengecekan missing values di sini tersisa pada semester 9 karena tidak semua yang ada di dalam data tersebut lulus tepat waktu. Nah, maka di sini di sini tidak semua mahasiswa tidak lulus tepat waktu. Nah, kemudian di sini saya hilangkan, maka hasilnya akan 0.
Kemudian selanjutnya mencari duplikat berdasarkan NIM. Nah, di sini pada data ini tidak terdapat data duplikat, maka tidak ada yang harus dihapus. Nah, di sini juga jumlahnya 0. Nah, untuk analisisnya di sini yang pertama yaitu hubungan predikat dengan lama kuliah. Nah, di sini yang pujian akan lebih cepat lulus, akan lebih tepat lulus tepat waktu dibanding dengan yang predikatnya sangat memuaskan. Begitupun juga dengan memuaskan. Nah, selanjutnya saya juga menganalisis hubungan jenis kelamin dengan mata kuliah. Nah, di sini ternyata jenis kelamin laki-laki lebih banyak lulusnya tepat waktu dibandingkan jenis kelamin perempuan. Namun perbandingannya pun tidak cukup jauh, dan yang tidak tepat waktu pun hanya sedikit. Nah, yang terakhir yaitu saya menganalisis hubungan lama kuliah berdasarkan status pegawai. Nah, di sini ini kan yang 0 yang tidak bekerja dan yang 1 ini yang bekerja. Nah, ternyata yang tidak bekerja ini lebih banyak daripada yang bekerja untuk lulus tepat waktu. Tetapi perbandingannya pun tidak terlalu jauh, karena mungkin ini bukan halangan untuk bisa lulus tepat waktu. Nah, dari pemaparan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa predikat dengan lama kuliah, kemudian jenis kelamin dengan lama kuliah, kemudian lama kuliah berdasarkan status pegawai ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa lulus tepat waktu. Jika mahasiswa tersebut mempunyai semangat yang tinggi, maka mahasiswa tersebut dapat bisa lulus tepat waktu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.